Jadi menanggapi pertanyaan dari saudara-saudari kita, dari pemirsa, dari pecinta Muzayyin Sabri Channel tentang Nisa Sabian yang dituduh sebagai pelakor dan lain sebagainya. Mengambil suami orang secara agama itu diperbolehkan. Tidak jadi masalah. Itu sah. Tapi sekarang ini kita ribut. Ada seorang perempuan nikah dengan suami orang lain. Ada seorang perempuan mengambil suami orang lain, ribut. Selama itu dijalankan sesuai dengan agama, alias dia nikah secara sah, baik aturan agama maupun negara, ya boleh-boleh saja. Tidak kita berdosa. Mengambil suami orang itu adalah ya boleh-boleh saja. Karena orang bersuami itu istilahnya bukan hakul milki, tapi hakul manfaah. Istri itu bukan kita miliki secara totalitas, secara keseluruhan, tidak. Istri itu hanya kita miliki manfaatnya sebagai wanita, sebagai istri. Demikian juga sang istri kepada sesuami, istri kepada suami hanya milkul manfaah. Manfaat suami itu hanya sebatas manfaat suami yang dimiliki oleh sang istri. Jadi tatkala kita mengatakan, memang para fuqaha demikian berpendapat bahwa antara suami dan istri itu namanya milkul manfaah, hanya manfaat. Jadi apabila sang suami ini diambil oleh orang atau nikah dengan orang lain itu halal. Tapi istri yang diambil oleh orang lain ya jelas tidak boleh. Karena tidak sesuai dengan aturan agama. Kalau suami diambil oleh orang lain atau suami poligami, ya boleh-boleh saja. Itulah yang ada, itulah problem, itulah fenomena yang ada saat-saat ini, bahwa Nisa Sabian dituduh begitu dan begini. Itulah urusan masing-masing. Akan tetapi kami ingin mengkaji secara hukumnya, boleh seorang wanita mengambil suami orang. Boleh juga seorang wanita nikah lagi dengan suami orang. Karena agama memang memperbolehkan hal itu. Andaikan misalnya Nisa Sabian ini bersalah, ya memang kita sebagai manusia mahallul khata'i wan nisyan. Semua kita memang bersalah, semua kita punya kesalahan, semua kita punya noda dan dosa. Dari itulah tidak bolehlah seorang yang beriman mencaci, memaki, membuli orang yang melakukan kesalahan. Ada orang berbuat salah, kita dari agama dilarang untuk mencaci dan memakinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, mencontohkan kepada kita. Berapa banyak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, noda, berbuat kriminal. Apakah Nabi mencela, mencaci, memakinya? Tidak. Justru Nabi selalu mengajaknya, bukan mengejeknya. Nabi merangkulnya, bukan memukulnya. Itulah memang ajaran agama kita, agama Islam. Ingatlah bahwa kita semua ini sedang berada di tengah jalan. Kita ini berada di tengah jalan. Okelah hari ini kita berbuat maksiat. Siapa tahu besok di akhirnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okelah saat ini kita masya Allah menjadi orang soleh. Saat ini kita menjadi orang yang berbuat banyak ibadah, bersedekah, rajin tahajud dan lain sebagainya. Masih kita di tengah perjalanan. Siapa tahu nanti di akhir jalan na'udzubillah, summa na'udzubillah kita berbuat maksiat. Banyak contohnya dijelaskan. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Ada diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Bal'am ibnu Ba'ura. Bal'am ibnu Ba'ura ini karena kesolehannya, karena kedekatannya kepada Allah diberikan Ismullahil A'zam iza du'iya bihistajabah. Diberikan Ismullahil A'zam, satu doa, satu ucapan, satu bacaan. Jika menggunakan bacaan itu langsung spontan dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalehannya, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi di akhir hayatnya orang yang begitu saleh, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
Di akhir umurnya, dia salah menggunakan ilmunya. Ada dosa yang dia lakukan, yaitu mendoakan Nabi Allah Musa alaihissalam agar meninggal dunia atas dasar permintaan orang Bani Israel pada waktu itu. Ya Bal'am ibn Ba'ura, kami mohon, doakan mudah-mudahan Musa ini, agar Musa ini mati saja. Tatkala itu Bal'am ibn Ba'ura baru mengangkat tangan mendoakan kecelakaan bagi Nabi Allah Musa alaihissalam, langsung dikutuk, langsung dikecam, langsung dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia saat itu sehingga lidahnya menjilat tanah. Nauzubillah summa nauzubillah. Poin dari cerita ini bahwa awalnya soleh, di tengah perjalanannya pun soleh, akan tetapi nauzubillah di akhir perjalanan hidupnya ternyata mati su'ul khatimah. Inilah contohnya. Demikian juga sebaliknya berapa banyak para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di awal hidupnya, di masa mudanya, di tengah perjalanan hidupnya melakukan maksiat. Tapi ternyata di akhir umurnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang sangat masyhur Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa mudanya, di tengah-tengah perjalanan hidupnya menentang Allah, menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghalangi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Mereka bertaubat. Mereka mengikuti jejak langkah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi orang yang beriman. Masya Allah, Sayyidina Umar menjadi orang yang terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal di awal hidupnya, di tengah perjalanan hidupnya penuh dengan kriminal, penuh dengan kesalahan, bahkan dia tidak Islam. Tapi apa yang terjadi di akhir umurnya? Masya Allah, menjadi khalifah, menjadi penerus perjuangan daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan artis, dengan penyanyi kecintaan kita, Nisa Sabian. Ya, dia itu masih muda. Sekarang ini memang dia andekan ini dia berbuat salah. Ingatlah dia itu di tengah perjalanan. Siapa tahu di hari-hari akan mendatang, di tahun-tahun mendatang dia bertaubat, dia lebih baik dari kita, dia lebih hebat dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa yang ingin kami katakan bahwa semua kita pernah berbuat salah, tapi janganlah kesalahan yang ada di saudara kita, sebab itu kita caci dia, kita maki dia. Justru kewajiban kita adalah untuk mengajak dia kepada kebaikan. Diwajibkan bagi seorang beriman untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada temannya. Andaikan dia pelakor, mengambil suami orang itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah perzinahan. Nauzubillah. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini kepada saudara-saudara kami, kepada kawan-kawan kami, kepada santri-santriwati kami, kepada semua para pendengar, bisa menambah wawasan kalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.